banyak banget yang komen yang ngerasa relate gitu. Jadi ternyata banyak teman-teman yang baru profit terus ya kayaknya udah waktunya buka cabang deh. Nah, tapi ternyata pas melakukan hal tersebut malah berdampak buruk sama bisnisnya gitu. Jadi ada yang malah jadi turun, ada malah yang keuntungan dari bisnis utama tuh cuman buat nutupin operasional cabang baru gitu. Sedangkan cabang barunya tuh belum profit kayak gitu. Jadi banyak kejadian kayak gitu. Nah, makanya di episode kali ini kita mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, balik lagi di segmen Ngobrol Bareng Yubi, episode 4. Jadi kali ini kita berada di tempat baru dan kedatangan orang baru juga. Kita kenalan dulu ya, ada Kang Rifki. Halo, aku Rifki. Iya, ada Abu Aiko. Seperti biasa. Bapaknya Aiko. Iya. Ada Kang Denny, CEO Stocky. BTW, Kang Rifki ini Product Manager Yubi Pro ya. Oke, dan aku Liana. Nah, kali ini kita mau bahas salah satu topik yang mungkin banyak juga diomongin sama teman-teman. Jadi kemarin tuh beberapa waktu lalu sih, kalau teman-teman ingat, aku tuh pernah posting di Instagram YouBusiness soal meme. Jadi tentang lompat tangga gitu. Jadi di meme itu tuh nyeritain ada orang tulisannya bisnis baru profit, terus dia langsung loncat ke buka cabang. Nah, padahal sebenarnya sebelum buka cabang tuh ada beberapa tahap yang harus dilewatin dulu. Nah, ternyata pas aku posting itu tuh banyak banget yang komen yang ngerasa relate gitu. Jadi ternyata banyak teman-teman yang baru profit terus ya kayaknya udah waktunya buka cabang deh. Nah, tapi ternyata pas melakukan hal tersebut malah berdampak buruk sama bisnisnya gitu. Jadi ada yang malah jadi turun, ada malah yang si bisnis utama, keuntungan dari bisnis utama tuh cuman buat nutupin operasional cabang baru gitu. Sedangkan cabang barunya tuh belum profit kayak gitu. Jadi banyak kejadian kayak gitu. Nah, makanya di episode kali ini kita mau bahas kenapa sih kira-kira orang tuh pengen cepet-cepet buka cabang gitu. Dan kalau misalnya kita mau buka cabang dalam bisnis, apa sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu gitu. Ngomong-ngomong meme-nya dulu kayaknya serem banget. Itu kalau habis dipel kayaknya akan terkangkang gitu. Seruat. Kayak dia lompat 4 tangga ya. Untung tangannya kayaknya lama nggak dipel itu, jadi dia aman-aman aja. Oke. Akan split itu, patah dia selangkangan. Jago banget ya. Mungkin dia atlet parkur. Bisa jadi. Oke. Parkir mungkin ya. Oke, nah aku juga pernah baca satu artikel gitu di artikelnya Mas Jaya di hot.ubusiness.com atau di Juragan Forum. Jadi beliau tuh menyajikan satu data dari satu buku yang bilang bahwa ternyata dari 100% bisnis itu yang bisa bertahan nyampe 10 tahun tuh cuma 4% doang gitu. Jadi kalau hari ini ada 100 orang yang buka bisnis, 10 tahun lagi cuma 4 orang doang yang masih menjalankan bisnisnya gitu. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih? Apakah gara-gara buka cabang tadi misalnya? Mungkin Noval mau menjelaskan lebih lanjut. Tai Chi. Ini jurusnya Kang Salman. Oke, jadi mungkin cerita sedikit. Mungkin tadi buku yang Liana mention itu bukunya siapa namanya? Michael E. Gerber. Michael E. Gerber. Yang buku itu diluncurkan dengan judul The E-Myth atau Entrepreneur Myth mungkin. I-nya entrepreneur bukan? Gak tahu ya. Pokoknya The E-Myth. Buku itu keluar mungkin sekitar tahun 80-an, di mana di buku itu dituliskan bahwa ada survei di US dengan total yang disurvei itu ada 1 juta orang 1 juta pemilik bisnis. Kemudian di survei itu lumayan menarik sih. Di tahun kedua ternyata dari 1 juta hanya 40% saja bisnis yang bisa bertahan. Kemudian di tahun kelima naik lagi jadi hanya 80%. Kebalik deh. salah. Maksudnya 40% yang bangkrut ya. 80% yang bangkrut di tahun kelima. Kemudian di tahun ke-10 tadi mungkin udah di-mention juga cuma 4% yang bertahan di tahun ke-10. Jadi ini kenapa sih bisa orang-orang tuh buka bisnis tapi nggak bisa sustain agak lama gitu. Jangan-jangan kalau teman-teman mau buka bisnis cuma 2 tahun, cuma 5 tahun. Nah, gimana sih cara kita bisa sustain? Mungkin itu yang nanti dibahas selanjutnya. Kemudian juga teman-teman mungkin pernah mendengar gitu, atau pernah juga bikin ide
saya nih jago masak nih, saya mau buka bisnis A, saya jago futsal, misalkan saya mau buka toko sepatu atau toko olahraga, atau saya suka banget sama kopi, saya ahli banget nih, sering banget minum kopi, mau buka toko kopi. Nah jadi di situ tuh lumayan menarik ya, teman-teman membuat bisnis dengan kemampuan yang teman-teman miliki, atau kalau dikategorikan itu adalah kategori technician atau teknisi. Jadi teman-teman buka bisnis karena kemampuan yang teman-teman miliki. Nah kemudian juga teman-teman itu mungkin untuk awal-awal sih boleh melakukan hal tersebut gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, semisal sudah 2 tahun buka bisnis menjadi seorang technician, teman-teman juga tidak seterusnya harus menjadi technician. Teman-teman harus mulai naik ke level manajerial. Jadi kurang lebih porsi techniciannya digantikan ke karyawan yang baru. Nah teman-teman mulai memanage karyawan-karyawan tadi sebagai manajer. Nah perbedaan dari technician dan manager adalah technician biasanya hidup di masa sekarang atau dia fokus mengerjakan apa yang dikerjakan. Nah, manager memiliki kemampuan untuk membaca data ke belakang. Wah, tahun lalu ini salah nih strateginya. Keuangannya rugi nih di tahun lalu, kita harus perbaiki nih. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian setelah menjadi manajer, ada level-level tertinggi mungkin dalam sebuah bisnis, yaitu the entrepreneur atau seorang entrepreneur. Nah, seorang entrepreneur ini memiliki kemampuan tadi, dia bisa technician, sudah bisa manajerial, dan bisa jadi seorang entrepreneur ini adalah seseorang yang melihat ke depan atau memiliki visi. Jadi bagaimana bisnis ini akan berkembang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah itu tuh gimana sih caranya. Nah skill-skill set tadi nggak bisa langsung loncat gitu ya, kata Liana split gitu, nggak bisa langsung loncat ke the entrepreneur, karena nanti bisa jadi ngikut ke fakta di survei tadi, 2 tahun setelah buka hanya 40% yang sustain ya, yang sustain. Nah yang bangkrut ya, 40% yang bangkrut. Nah bisa jadi itu kesalahan dari delegasi yang terlalu cepat, mungkin seperti itu sih. Atau bisa kita telah juga, kalau katanya Jack Ma itu ada smart people, ada stupid people. Nah kita kalau mau jadi entrepreneur, kita harus melatih si smart people ini untuk bekerja sama, karena smart people ini susah untuk diajak ngobrol karena dia adu kepintaran mungkin ya. Nah beda dengan stupid people yang kata Jack Ma itu mudah diajak bersama-sama. Nah kalau teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur berarti harus bisa mengorganisir orang-orang pintar tadi. Ya caranya gimana? Caranya teman-teman harus memang pelan-pelan dari bawah dulu. Kalau teman-teman lompat, khawatir smart people ini lebih smart lagi dari kalian gitu. Jadi akhirnya malah smart people ini yang nge-smartin yang nyuruh-nyuruh kita. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah mungkin untuk detailnya, untuk gimana sih tahap-tahapannya nanti dijelaskan mungkin ya. Ditaichi lagi nih ke Kang Rifki yang jelasin. Mungkin sebelum itu juga tadi ya, penyebab bisnis nggak sustain itu antara kita mendelegasikan terlalu cepat, atau bisa juga yang teknisi karatan itu. Jadi ada juga orang yang terlalu aku ngerjain terus tapi jadinya malah nggak ningkat-ningkat. Nah itu juga sebenarnya nggak bagus juga kalau misalnya kita cuman fokus jadi teknisi doang. Tapi kalau langsung loncat nggak bagus juga. Jadi emang harus naik level tapi tetap step by step gitu. Oke, mungkin tambahan sedikit tadi kelupaan. Kalau technician itu sifatnya biasanya nih kalau nggak ada aku nggak jalan nih bisnis gitu. Cuman di situ kita malah mikir ya beban sebuah bisnis itu pada seseorang gitu, nggak bisa didelegasikan ke orang lain. Nah beda dengan entrepreneur, dia harus pandai menepuk bahu-bahu orang-orang. Kalau nggak ada kamu bisnis ini nggak bisa jalan, kalau nggak ada kamu bisnis ini jalan. Atau tadi gitunya itu jurus-jurusnya yang digunakan di sini sudah mengikuti kaidah-kaidah yang tadi sih. Maaf internal jokes. Okay. Tapi tadi surveinya serem banget loh, seperti bukunya. Kenapa? The Myth. The Myth.
Jembit, oke. Itu tadi dari tingkatan si manusianya sendiri tuh tadi ada technician, manager, sama entrepreneur. Nah, dari bisnisnya sendiri tuh ada tahapan-tahapannya juga. Sebenarnya kemarin aku sempat posting juga di Instagram You Business yang judulnya tuh baru profit jangan langsung buka cabang, ketahui 5 tangga bisnis ini. Nah, jadi di Mas Dia juga pernah ngejelasin soal 5 tangga bisnis yang sebenarnya ini juga jadi kurikulumnya Formula. Jadi kalau teman-teman buka di formulabisnis.id itu kan berisi materi-materi dari Mas Jaya. Nah itu tuh materinya udah disusun berdasarkan 5 tangga ini. Jadi yang pertama itu ada starting, ada profiting, ada systemizing, multiplying, sama investing. Nah si buka cabang tuh ada di multiplying. Jadi jangan sampai kita baru profiting langsung loncat ke tangga yang keempat. Nah mungkin Kang Rifki ngejelasin lebih lanjutnya gimana Kang? Oke, teman-teman, tadi kita sempat nyinggung tentang 5 tangga bisnis gitu ya. Jadi step-step apa aja yang perlu kita penuhi nih sampai kalau kita bahas tadi bikin franchise gitu. Di tahap apa sih dari 5 tangga bisnis itu? Jadi dari 5 tangga bisnis ini ada starting, profiting, systemizing, multiplying, kemudian investing. Jadi dari bawah ke atas ini tingkatannya makin susah, akan makin banyak bisnis yang gagal naik tangga gitu ya. Jadi ada yang langsung 4 gitu ya, langsung naik gitu. Nah itu kemungkinan besar akan terpleset gitu ya. Nah jadi pertama kita bahas tentang starting. Starting itu jadi kita masih ngerjain semuanya tuh trial and error. Masih istilahnya kita masih jadi technician, kita harus jadi manager juga, kita harus jadi entrepreneur juga. Atau kita seorang entrepreneur, kita harus ngerjain technician juga, manager juga gitu. Nah di fase ini mungkin kita udah bisa mulai nyari orang ya, nyari smart people. Nyari smart people gampang. Tahu nggak di mana? Podcast MD di. Good day, smart people. Yes. Jadi kusir. Smart people. Nah jadi kita mencari smart people lain untuk bergabung di bisnis kita, terus menjalankan bisnis. Dan kemudian ketika istilahnya bisnis ini masih banyak kita modalin. Nah kemudian seiring banyaknya customer akan mulai naik juga profit kita gitu ya. Banyaknya terjual produk, naiknya profit kita itu kita naik ke tangga kedua, profiting. Jadi di profiting ini ya kita istilahnya udah mulai bisa menghidupi diri kita sendiri, menghidupi tim gitu ya. Dan juga istilahnya kita udah siap naik ke tangga ketiga. Tangga ketiga itu systemizing. Jadi systemizing ini mungkin bahasa simpelnya kita bikin SOP perusahaan yang istilahnya ketika kita mengadakan perjanjian dengan vendor, terus kita menagih klien kayak gimana supaya istilahnya tim kita tuh punya standar yang baku dalam menjalankan perusahaan. Jadi istilahnya kalau sertifikasi ISO itu kan misalnya lini produk gitu ya, lini produk di pabrik gitu ya, misalnya salah nyebut merek, air mineral, misalnya air mineral 600 ml. Nah jadi dari lini produk dari istilahnya pertama kali dia produksi sampai hari ini tuh dia tetap 600 ml gitu diproduksi ke masyarakat tuh, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Nah jadi istilahnya systemizing itu kita mengatur standar perusahaan supaya nggak terlalu bawah lah, nggak istilahnya nggak, kalau pelayanan lebih kan bagus ya, cuman kan bagusnya tuh tetap pada standar yang ditentukan gitu. Nah systemizing ini kita bikin SOP supaya perusahaan dapat berjalan dan siap untuk istilahnya dikerjakan oleh orang lain, siap didelegasikan karena udah ada standar tadi gitu. Nah terus kita naik ke multiplying. Nah ini ke inti yang kita lagi bicarain, buka cabang atau buka franchise ya. Jadi ya banyak orang yang istilahnya nyoba gitu ya, nyoba bikin franchise padahal bisnisnya tuh masih baru mulai banget gitu. Nih makanan enak dijual di sini, di pasar ini laku, cuman laporan keuangannya belum jelas, kemudian pembagian tugasnya, job desk per orangnya belum jelas gitu. Nah kan ketika di multiplying, ketika kita buka cabang tuh ya orang tuh menjalankan sesuai keinginan sendiri, tapi bukan sesuai keinginan owner. Nah jadi ketika tahap multiplying itu harus siap 3 tangga sebelumnya gitu. Nah kemudian barulah kalau misalnya udah ada standarnya, udah bisa buka cabangnya, nah naik ke tahap kelima yaitu investing. Nah jadi kita tuh misalnya kita bisnis kopi, nah kita tuh
kan istilahnya kenapa? Kopi lagi ya. Panggil apa? Tapi itu Kopi Ubi. paling banyak. Nah, jadi ini mungkin analogi yang aku coba ya, aku coba. Jadi bisnis kopi ini kita kan istilahnya beli kopi ke petani kopi gitu. Nah, sedangkan petani kopi itu kadang kekurangan modal dalam istilahnya menanam, terus juga kekurangan orang untuk mengerjakan bisnisnya. Nah, dengan ketika kita di tahap investing itu kita udah siap untuk membantu partner-partner kita dalam menjalankan bisnis supaya bisnis kita tuh stok kopi selalu tersedia gitu ya. Terus juga petani yang kita beli kopinya lebih sejahtera gitu. Nah, kita invest ke bisnisnya petani tersebut. Nah, itu tahap investing. Kita juga bisa invest ke mungkin reseller-reseller kita gitu. Kita kasih pendidikan yang product knowledge yang benar, terus juga kita invest ke orang-orangnya gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk ketika kita udah melewati 4 tangga bisnis itu. Gitu. Oke. Lumayan Luar lengkap biasa. ya tadi penjelasannya dari Kang Rifki soal 5 tangga bisnis. Nah, tadi di multiplying juga benar tuh harus disistemasi di tahap sistemasi ya, sorry. Di tahap sistemasi itu harus disistemasi semuanya, mulai dari keuangannya, mulai dari SDM-nya, mulai dari pemasarannya. Jadi ketika dikasih ke orang lain tuh dia udah bisa jalan sendiri atau kayak istilahnya bisa autopilot gitulah ya. Nah, terus di tahap investing juga ini kalau di kalimatnya Mas Jaya tuh, kalau misalnya kita nggak loncat tangga, harusnya kita bisa ngelihat ketika kita ngelihat satu bisnis tuh mana bisnis yang kira-kira potensial untuk kita invest gitu. Maksudnya kan kadang kita tuh suka ada orang yang datang nih, misalnya kita udah di tahap multiplying yang misalnya kita punya banyak modal, terus ada yang datang minta kita investasi. Nah, harusnya kalau kita udah melewati tangga-tangga yang sebelumnya, kita bisa ngelihat juga ini bisnisnya kira-kira ke depannya oke atau enggak Sehat gitu. atau enggak Iya, gitu. sehat atau enggak gitu. Karena kitanya juga udah paham. Gitu. Nah, Halo teman-teman, apakah itu kamu yang ingin membangun bisnis tapi bingung mulai dari mana? Atau merasa bisnisnya stuck di situ-situ aja? Kami ingin membantu kamu dengan e-course Buka Langsung Laris oleh Jaya Setiabudi. Di e-course ini, kamu akan belajar tentang 7 langkah praktis yang bisa dilakukan untuk membuka bisnis. Mulai dari bidik pasar potensial, uji produk ngangenin, sampai memaksimalkan konversi. Khusus pendengar Podcast You Business, dapatkan diskon 50% dengan kode kupon Podcast You Business. Kunjungi e-course.youbusiness.com untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa ya, e-course.youbusiness.com dengan kode kupon Podcast You Business. selanjutnya nih aku pengen bahas soal, kan Denny belum ngomong ya. Denny mau ngomong nggak? Udah tadi dikit-dikit. Nah, ada nggak sih contohnya gitu bisnis-bisnis yang mereka tuh berhasil menjalankan tadi si multiplikasinya, si buka cabangnya tuh dengan mulus, atau sebaliknya gitu? Ada nggak sih contoh nyata bisnis-bisnis yang ternyata ketika buka cabang malah bangkrut bahkan gitu? Ini berarti saya harus tahu berarti ya. Pernah mengalami. Enggak. Saya sih belum berpengalaman, tapi hasil dari baca-baca dikit. Kalau melihat fenomena cabang ini memang kan luar biasa, di mana-mana ada. Di pohon ada cabang. Terus di pon, Juga ya. di pon ada cabang olahraga. Bahkan Indonesia pun bermula dari cabang. Dari cabang sampai Merauke. Ini lumayan Enggak. bagus ini Itu jokesnya. bagus, masuk. Lumayan bagus. Masuk. Enggak. Jadi begini ya. Cabang itu memang kayaknya penting kalau pohon. Soalnya kalau misalnya kita dalam kondisi panas seperti ini, kan saya paling berkilau di sini. Karena di sini nggak ada pohon yang bercabang. Kalau di situ ada. Jadi cabang ini salah satu fungsinya yaitu bisa melebarkan dahannya atau rantingnya sehingga bisa merindangi apa yang ada di bawahnya. Coba kalau pohon itu nggak punya cabang, kayak pohon yang sudah ditebang lurus, ya tentu saja dong. Pohon kelapa lah. Pohon kelapa kalau dibandingin pohon beringin kan beda. Kalau pohon kelapa nggak punya cabang. Tapi apakah pohon kelapa itu buruk? Nggak ada manfaatnya? Tidak dong. Kan masing-masing pohon ada tipikalnya dan ada manfaatnya sendiri-sendiri. Begitu pula dalam kehidupan di bisnis. Mungkin ada bisnis yang bagus kalau punya cabang. Soalnya ada yang laku di satu tempat dan pingin agar lakunya tambah banyak sehingga membuka cabang di tempat lain. Ya.
Tapi ada juga kisah-kisah yang tanpa buka cabang itu juga berhasil, dan bahkan jika buka cabang akan diramalkan akan tidak lagi laku, akan tidak lagi istimewa suatu produk itu. Kita mulai dari bisnis-bisnis yang punya cabang. Kita tahu bersama bahwa SPBU punya cabang kan. Kalau misalnya SPBU cuma satu di Jakarta kan akan sulit. Saya yang dari Malang harus ke Jakarta dulu. Ya kali kan. Jadi SPBU, rumah sakit juga punya cabang. Bank juga punya cabang. Warung makan juga banyak yang punya cabang. Mungkin Warteg. iya, Warteg Bahari di Jakarta Bahari. punya cabang. Mungkin sebagian besar dari kita melihat bahwa buka cabang itu akan menghasilkan omset yang besar. Itu iya, betul. Kalau misalnya diolah dengan bagus. Iya, betul. betul, betul, itu. emang betul. Tapi coba kita lihat Kartikasari di Bandung. Apakah ada di kota lain? Tidak. Tak ada. Kan Bandung. Coba aku dulu sempat ke Solo kan minggu lalu. Itu juga ada namanya soto ayam Pak Man. Itu juga cuma satu di sana. Itu dikunjungi setiap menteri yang datang ke Solo. Pernah presiden juga datang ke sana. Tapi nggak buka cabang di tempat lain. Itu juga saya kurang tahu sih kenapa. Tapi mungkin dia kalau nggak di kebijakannya nggak seperti itu, mungkin akan tidak istimewa lagi kalau misalnya orang ke Solo, tapi ternyata soto Pak Man ini udah ada di Jakarta, udah ada di Malang. Ya. Jadi istimewanya mungkin akan berkurang. Terus contoh cabang yang tidak berhasil tadi ya. Saya punya rekan di Young Entrepreneur Academy, ini sekolah bisnis yang didirikan oleh Mas Jaya Setiabudi. Ini dia dulu bikin namanya Oseng Mercon. Dia buka satu, kalau nggak salah di Dipati Ukur. Itu langsung rame. Namanya Oseng Mercon kan, langsung tar dak dak. Enggak. Kurang ya. Oseng Mercon. Dia itu pendapatan di bulan-bulan pertama itu langsung bombastis. Terus dengan pendapatan yang bombastis itu dia ingin menduplikasikan tanpa melewati tangga-tangga yang tadi disebutkan sama Liana sama Kang Rifki. Dan dalam waktu singkat, dalam kurang dari 2 tahun kalau nggak salah itu dia sudah memiliki 5 cabang. Dan di beberapa bulan setelah itu 5 cabang, kelima-limanya itu tutup. Bukan karena udah maghrib lah. Ya tutup selamanya lah. Kalau tutup karena maghrib kan biasanya juga buka lagi. Mungkin itulah. Jadi jangan takut bisnis kita tutup ya. Iya, Jangan karena takut. kalau nggak tutup mungkin capek kan yang nunggu. Mungkin juga ngantuk kan sama-sama manusia. Ya mungkin itulah, bisnis ada yang perlu buka cabang, ada yang mungkin nggak perlu buka cabang. Tapi apapun bisnismu itu lebih baik teman-teman cari tahu dulu. Coba tanyakan ke mentor apakah bisnis saya ini cocok untuk dibuka cabang atau enggak. Bisa jadi cocok untuk dibuka cabang, tapi teman-teman karena melihat apa pendapat saya mengira bisnis teman-teman itu seperti pohon kelapa yang nggak perlu buka cabang, padahal kalau buka cabang akan menjadi bombastis. Yaitu mungkin kenali bisnis Anda dan mungkin akan ada opsi lebih lanjut apakah mau buka cabang atau enggak, seperti itu mungkin. Oke, makasih Denny penjelasannya. Nah, aku juga jadi pengen, kan tadi cerita dari Denny, aku pengen bacain beberapa cerita dari teman-teman, gak apa-apa kali ya? Boleh. Ya, di komentar. Kayak misalnya ini ada yang komen juga dari Safere Ragun. Dia bilang, saya banyak melihat teman saya buka usaha, udah maju, buka cabang, keteteran. Sekarang malah tutup semua tokonya. Baru paham setelah baca postingan ini. Mungkin ternyata yang kasusnya buka cabang terus tutup tuh gak cuma 1-2 ya, tapi banyak banget. Ya banyak. Nah terus ada juga dari Mas Arfan. Usaha udah jalan 2 tahun dan akhirnya buka cabang. Profit cabang cuma buat nutup sewa tempat dan gaji karyawan. Kadang harus ditutup pakai profit cabang utama. Dan sekarang kepikiran buat tutup cabang kedua. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi ada juga yang tadi sempat aku cerita di awal ya. Kayak gitu. Nah, terus ada juga yang komen tentang franchise nih yang menarik. Jadi dari Mas Tommy Budiman, banyak franchise zaman sekarang usaha baru buka, digoreng, diviralin sama influencer. Buka ratusan cabang franchise, takut tahun berikutnya malah berkurang dan tumbang satu persatu. Nah, mungkin tadi kan kita ngomongnya tentang buka cabang ya. Nah, sebenarnya ada juga nih salah satu opsi
multiplikasi yaitu franchise gitu, yang sebenarnya banyak juga disalahgunakan gitu ya. Jadi bukan jualan franchise kalau kata Mas Jaya, jadi jualan gerobak doang gitu. Jadi cuman kan kalau cabang tadi ya perbedaannya, kalau cabang mungkin kepemilikannya di kita, jadi kita yang ngurus. Kalau franchise kan kita menyerahkannya itu ke orang lain gitu, ke si apa nama istilahnya, Yang Franchisor. bukan franchisee ya, itulah ya, pokoknya ke mitra kita gitu. Nah sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari buka cabang sama franchise gitu? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Kang Rifki. Sure. Oke. Jadi tadi ya, apa bedanya cabang sama franchise? Sebenarnya simpelnya kita bisa mengontrol secara penuh atau enggak. Jadi kalau cabang itu kita bisa mengontrol cabang kita secara penuh gitu ya. Jadi kayak bank bla bla bla, cabang Cicahem, cabang Kota Baru gitu. Itu kan kita punya aturan yang istilahnya bisa implementasi langsung gitu ya. Dan ada juga franchise. Jadi franchise ini istilahnya kita menjual apa ya, paten ya atau apa istilahnya? License. Nah, kita jual lisensi ke orang. Nah, orang tersebut beli. Jadi dia si franchisee ini dia buka franchise-nya di daerah yang sudah kita tentukan gitu. Ya kayak kita bisa melihat banyak Sabana mungkin ya. Ayam Sabana, Janji terus Jiwa, ayam kita semua. ikan. Banyak juga Janji Jiwa, terus kopi banyak ya franchise-nya. Nah, jadi singkatnya bedanya itu aja, kontrol kita secara penuh karena kalau cabang kita nggak jual lisensi, kita hanya membuka istilahnya modal untuk bisnis baru di daerah baru. Nah, kalau franchise ini kita seakan-akan menyerahkan operasional bisnis kita di franchise tersebut gitu. Sedangkan ya harusnya itu kita udah punya sistem yang sistem yang kokoh gitu ya untuk standar yang jelas ketika kita menyerahkan bisnis kita ke orang lain, karena ngaruhnya tuh bisa banyak. Karena franchise tuh salah satu cara memviralkan juga nggak sih? Jadi ada juga orang yang istilahnya ya udah kita buka franchise aja hanya untuk viral secara marketing gitu. Jadi orang ngelihat bisnisnya udah besar. Jadi orang ngelihat ini bisnis udah banyak di mana-mana, beli ah. Nah, tapi kan ketika viral dan produknya nggak ngangenin gitu ya, terus sistemnya belum oke. Nah, itu tuh bisa jadi backfire. Si brand itu bisa rusak namanya di mana-mana gitu. Nah, sedangkan kalau kita buka cabang ya istilahnya kita punya kontrol penuh. Kita lebih mudah untuk mengatur mungkin ya. Jadi ketika kita switch jadi franchise sangat penting tuh yang 3 tangga sebelumnya, terutama yang systemizing gitu. Dan imbas dari kontrol penuh itu yaitu modal juga penuh ya. Betul. Kalau cabang harus modal dari kita sendiri sebagai pemilik usaha. Tapi kalau misalnya franchise kan ada yang franchise itu perlu bayar ke kita kan. Betul. Dan sebenarnya aku pribadi pernah tahu kayak tertarik, kayaknya menarik deh kalau aku buka franchise itu. Karena kan sebenarnya salah satu McDonald ya? Mau kemarin. Ini ada di KBP. Oh, Liana ini berarti. Keren. Karena kayak franchise itu kan kita nggak perlu marketing capek-capek kan. Jadi marketingnya tuh udah sama si yang utamanya itu, si pemiliknya itu. Jadi aku berpikirnya kayaknya buka franchise tinggal punya modal doang gitu. Terus aku beli, kayaknya udah auto laku gitu. Nah, tapi ternyata banyak juga gitu kasus yang ternyata setelah 1 tahun tuh tumbang. Mungkin tadi ya banyak faktornya, kayak ternyata si yang pemilik utamanya tuh ya udah dia emang buka banyak franchise buat ngeviralin atau juga diviralin sama misalnya influencer yang ternyata secara misalnya produknya tuh belum bener-bener ngangenin dan segala macam gitu. Jadi jangan sampai kita cuman jual franchise doang gitu. Kita jual lisensi doang. Sedangkan bisnisnya tuh nggak benar. Jadi kan itu istilahnya kita seperti menipu ya, seakan-akan menipu si orang yang beli franchise kita. Kita cuma jual lisensi, tapi kita nggak jual sistemnya gitu. Bisa. Ya, kayaknya Liana atau teman-teman yang juga pengen buka franchise, kayaknya perlu selektif dalam memilih orang franchisor. Iya. Ini coba dilihat bisnis ini apakah memang niatnya cuma memviralin aja, terus niatnya cuma jual gerobak dan nggak ada niat untuk memanage franchisee-nya dengan baik, sehingga nanti kayak nggak ada tanggung jawab kalau misalnya 1 tahun tumbang. Saya pernah dengar di KFC kalau nggak salah, itu buka di salah satu tempat itu sepi. Terus yang KFC pusat ini
kayak tanggung jawab untuk mencarikan tempat lain dengan membangunkan di tempat lain yang lebih ramai. Itu kan luar biasa kan. Ya, karena harusnya juga masalah tempat yang kayak gitu juga jadi perhatian si pemilik bisnis utamanya ya. Terus ditakutkan juga kalau buka franchise kan banyak permainan. Kalau kita nggak ngontrol franchise kita misalkan kayak bahan baku gitu. Bahan baku kan biasanya harus dari si pemilik franchise. Kadang si bahan baku tuh bisa juga sama orang yang beli franchise-nya. Kadang dia beli standar susu yang misal susu gitu. Susu yang lebih murah, krim yang lebih murah. Akhirnya backfire-nya tadi mungkin franchise-nya jelek padahal kalau di kita standarnya oke sih. Pas customer ini nyoba di tempat lain, loh kok ini jelek rasanya. Jadi dia punya persepsi jangan-jangan semua cabang kayak gini juga nih rasanya sekarang. Nah itu bahaya sih. Baik franchisee atau franchisor harus selektif dalam memilih masing-masing franchisornya atau franchisee-nya ya. Ya betul. Orang yang beli franchise juga harus ngerti banget produknya dan juga ngerti bisnisnya gitu. Nggak bisa beli terus yaudah saya liburan Lepas tangan dulu gitu ke ya. Bali gitu. Saya punya cabang loh banyak gitu. Ngomong-ngomong soal franchise, jadi kemarin tuh Denny ketemu sama salah satu bapak franchisor Indonesia ya. Jadi rencananya kita juga pengen ngedatengin, kan kalau ini kita ngobrol-ngobrol masih sebatas pengetahuan kita dan opini kita. Nah, kita juga pengen menghadirkan materi yang berkualitas buat teman-teman. Jadi kemarin kita sempat mengundang Pak Burang namanya untuk ngisi materi di YouBusiness. Mungkin nanti bentuknya dalam bentuk e-course, tapi mungkin sebelum itu Denny ceritain gimana kemarin dan ketemu Pak Burang. Pak Burang. Enggak. Atau mungkin Beliau adalah orang yang apa ya? Karismatik, asik. Kayak merek motor. Backgroundnya. Karisma. Enggak. Beliau luar biasa pokoknya lah. Dia paling ahli kalau di bidang franchise kalau setahu saya, dan ini juga rekomendasi dari Mas Jaya Setiabudi. Kayaknya nggak akan zonk lah. Apa aja yang udah pernah di franchise-in sama Pak Burang? Ada Indomaret, Alfamart, Yomart, pokoknya yang mart-mart gede-gede. Oke, jadi Pak Burang ini udah jadi konsultan franchise untuk brand-brand besar juga ya. Nanti insya Allah kita bakal bahas lebih lanjutnya di e-course. Jadi teman-teman tungguin aja informasinya Klik di sini. e-course.youbusiness.com. Di sana ada e-course lainnya juga ya, silakan ditengok jadi promosi. Udah sih, gitu aja mungkin untuk obrolan kita hari ini. Jadi intinya sih tadi ya, kita pentingnya belajar kali ya, pentingnya kita untuk mengokohkan fondasi kita dulu sebelum kita maju ke step-step selanjutnya. Dan bahkan ini sih aku jadi pengen bahas sedikit lagi, ada yang menarik gitu, bahkan ternyata ada orang-orang yang emang gak mau buka cabang gitu. Jadi bukan karena takut bisnisnya melemah, tapi karena merasa cukup dengan bisnisnya yang sekarang gitu. Iya betul. Iya, jadi kadang tuh kan kalau kita tuh banyak yang seakan-akan ayo raihlah untung sebesar-besarnya gitu. Ayo kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi ada juga yang aku merasa cukup dengan uang seperti ini. Aku nggak tahu sih itu maksudnya kan sebenarnya di balik kita buka cabang juga kan kita membuka lapangan pekerjaan baru, kita ngebantu orang-orang baru, tapi mungkin itu juga bukan satu-satunya cara untuk menyebarkan kebermanfaatan gitu-gitulah ya. Jadi Balik ke niat sebenarnya. ya kembali lagi ke niat juga gitu ya, untuk motivasi kita dalam mengembangkan bisnis. Cie banget aku memotivasi. Udah ya. Setidaknya itu kayaknya lebih baik daripada orang yang rakus banget. Iya. Iya, yang pada akhirnya malah jualan gerobak gitu ya. Oke sih, mungkin itu aja. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Cukup. Oke. Makasih semuanya yang udah nyimak obrolan kita pagi ini di kantor baru, suasana baru YouBusiness. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.